Gadis itu lagi 12. Jangan sentuh istriku. Lepas. Apa yang kalian lakukan? Lepas. Tolong. Lepaskan saya. Kami saling mencinta. Putra kami akan lahir. Beliau terus mengiba meminta dilepas. Jangan pisahkan beliau dengan anak istrinya. Beliau sangat mencintai, tidak bisa jauh dari istrinya meski hanya sekejap. Beliau tidak sanggup. Sungguh. Pak. Eling Pak. Sabar. Ibu sudah pergi. Tidak mungkin dia pergi. Kalian pembohong. Tidak Papa. Kita masih bisa bersama. Aku mencintainya. Aku terima apapun kekurangannya. Aku akan selalu menyayangi dan menjaganya. Sebentar lagi anak kita akan lahir. Putra saya yang kita nanti-nanti 9 tahun lamanya akan lahir. Bah, ucap beliau yakin, tersenyum meyakinkan. Astagfirullahaladzim, di mana istriku? Aku mau bilang, tidak Papa. Aku tetap menyayanginya. Kita akan selalu bersama-sama. Aku ingin menemuinya. Abah tidak tega membiarkan beliau menemui dan menemani istrinya untuk terakhir kali. Apa yang kalian lakukan? Kenapa kalian menutupi istriku? Kalau dia susah nafas bagaimana? Dia sedang hamil. Tidak Papa sayang. Aku di sini. Jangan takut. Ayah akan tetap menyayangi menjaga kalian meski raga kalian tidak utuh. Dibuka lagi penutup istrinya. Beliau lupa. Kerudung. Di sini banyak warga, beliau harus mencari penutup kepala untuk istri beliau. Cantiknya. Istrinya Mas. Semua menatap pilu merasa kasihan Pak Arman belum bisa menerima kenyataan jika istri beliau sudah tiada. Abah meminta sebagian warga untuk salat berjamaah bersama beliau bergantian. Sebagian menjaga Pak Arman dan jenazah. Ibu-ibu yang berhalangan tanpa dikomando berbondong-bondong ke rumah duka membantu sebisa mereka. Begitu pula jamaah setelah melaksanakan salat subuh kembali lagi ke rumah kepala desa dan juga ibu-ibu lain yang sudah menunaikan kewajiban termasuk Vika dan kawan-kawan. Dengan sabar Abah menenangkan dan menasihati salah satu alumni santri beliau. Diajak agar sudi melaksanakan kewajibannya sebagai umat muslim yang sempat tertunda. Berjamaah salat subuh bersama bapak-bapak. Setelah salat subuh Pak Arman sedikit terlihat tenang, tidak lagi histeris memasrahkan semua ke penciptanya. Duduk dengan tatapan kosong di samping istri yang sudah lama terbujur kaku. Ya Allah. Andin, tangis wanita sepuh yang langsung luk tubuh putri tercintanya. Le. Ya Allah Le. Ayo pulang sama ibu. Kita ajak putri sama cucu ibu pulang ya Le ya. Ikhlas yo. Le. Beliau menangis terseduh-seduh menghambur lemas meraih tubuh menantu yang mematung tidak menanggapi. Hanya air mata yang menjelaskan semua. Dokter sahabat Pak Arman dari desa sebelah sudah menjelaskan semua. Bagaimana terpuruknya menantu belum bisa menerima garis yang sudah ditakdirkan saat menjemput pasutri sepuh ke Jogja mengabarkan putri mereka telah tiada. Anak menantu mereka membutuhkan beliau-beliau. Hanya beliau-beliaulah keluarga yang tersisa yang dipunyai sahabat sedari kecilnya setelah meninggalnya anak dan istri. Tidak mempunyai saudara kandung. Orang tua pendatang dan baru 7 tahun lalu keduanya dipanggil Sang Esa dalam kurun waktu yang tidak jauh. Suami beliau yang di sini terlihat tegar sendiri mendekat ikut menguatkan menantu dan istri dengan mata tidak bisa lepas dari putrinya yang tertidur sangat pulas. Pak, aduh beliau tidak kuasa. Pria parubaya tersebut menghembuskan nafas sesaknya, sulit bibir ini berucap hanya sentuhan kecil yang mampu beliau berikan ke istri dan menantunya. Malam itu, jam 10 tiba-tiba istri beliau terpeleset saat setelah dari kamar mandi, mungkin karena sandal yang basah beliau jatuh ke depan peru T besar terbentur lantai hingga mengakibatkan penarahan. Ah, Mas Arman, has, ya Allah, Dek, darah. Pak Arman panik langsung membopong istri ke kamar yang meringis kesakitan. Bingung mau menemui warga meminta bantuan yang rumahnya agak jauh atau langsung menemui dokter yang ada di seberang sungai. Ah! Nyawa istrinya lebih penting, dia langsung keluar dengan motornya ke jembatan dan segera menyeberangi sungai untuk sampai ke rumah dokter yang tidak jauh dari sungai, memudahkan beliau cepat sampai dan mengajak menyelamatkan anak istrinya. Sesampainya di rumah istrinya masih kesakitan dengan darah dan ketuban yang terus mengalir. Dokter langsung melakukan penolongan menyuruh Pak Arman meminta bantuan warga. Namun, belum juga menyalakan motor terdengar istri beliau memanggil beliau kembali. Sebaiknya temani saja dulu. Nanti biar saya saja yang memanggil warga.
Saat dokter sedang mempersiapkan persalinan, beliau panik istrinya mulai melemah. "Dok," panggil beliau khawatir. "Kenapa nafas istrinya seperti ini?" Mulai tidak merespons. Sejak beliau kembali ke sisi istrinya, istrinya tersenyum tenang, tidak seperti tadi kesakitan hebat. Hanya sesekali merintih, tapi sekarang beliau benar-benar takut. Dokter mendekat, memeriksa kembali semua, meninggalkan sementara persiapan persalinan. "Dituntun, Mas." Beliau menggeleng, tapi dokter meyakinkan jangan sampai terlambat. Dokter melanjutkan mengamati detak jantung bayi yang di dalam kandung yang sudah sangat melemah saat beliau datang. Itu pun tidak lama kini sudah tidak didapati lagi setelah beberapa kali pemeriksaan. Beliau terduduk lemas namun lekas bangkit, memastikan pasien lagi yang masih dibisiki syahadat tauhid. "Mas, istrinya sudah pergi." Beliau menggeleng tidak percaya. "Tidak mungkin. Maaf, Mas. Kita tidak bisa menolong putra Mas. Sudah dari tadi detak jantungnya sudah tidak ada." Semakin jatuh beliau duduk di lantai mendapat dua kabar duka. Keluarganya semua meninggalkannya. Beliau blank, sulit menerima. Teman karibnya terus menenangkan dan menguatkan, memberikan segelas air yang sama sekali tidak beliau sentuh. "Sebentar ya Mas, saya tinggal panggil warga." Pak Arman tersadar. Ini tidak boleh terjadi, melarang beliau mengabari warga. "Jangan." "Apa maksudnya Mas? Jangan beritahu warga. Kita tidak akan berpisah. Kamu pulang. Aku mau berdua dengan istriku." Sempat terjadi adu mulut hingga dokter itu kalah, diminta berjanji jangan sampai ada warga yang tahu, dan beliau disuruh pulang malam itu juga. Dokter memang sudah berjanji, tapi tidak untuk mengabari keluarga dari istri temannya itu. Entah memang karena apa suasana malam ini terasa menyejukkan, seakan malam berpihak ke almarhumah. Mungkin amal beliau yang terlalu baik, keluarga sampai rumah tanpa ada halangan dan gangguan sedikit pun. Vika saat kembali ke rumah duka setelah membersihkan badan, ternyata jenazah sudah selesai disalati. Diketahui dari temannya jika almarhumah akan dimakamkan di tanah kelahirannya di rumah orang tuanya. Pak Arman mengizinkan itu dan menerima tawaran mertua untuk tinggal bersama di Jogja. Beliau masih terlihat terpukul, menangis tanpa suara melihat semua barang berharga dikeluarkan untuk dibawanya nanti. Istrinya benar-benar pergi bersama kenangan keduanya yang sangat indah. Kenapa waktu begitu cepat? Beliau belum siap. Kenapa ini terjadi? Beliau sangat mencintai istrinya. Bagaimana beliau menjalani hari-harinya nanti tanpa wanita yang dicintai? Akankah sanggup?